Kalau bisa dihitung selama 4 tahun itu cuma 1 kali yang berhasil. Jadi 4 tahun itu 5 kali atau 6 kali itu gagal. Walaupun keramba kita itu bukan HDPI, keramba kita itu cuma sederhana, tapi jumlah produksi ikan itu termasuk paling tinggi di Bangka Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kreatif. Hari ini kita kedatangan teman saya yang sudah lama tidak ketemu, dan beliau kabarnya sekarang ini jadi pengusaha. Dulu sempat usaha bareng sama saya di fotografi, tapi sekarang beliau jadi lebih sukses, alhamdulillah. Langsung saja ya, Bung Maulayadi. Selamat malam. Seperti biasanya nih, kita itu kalau podcast pasti perkenalan dulu. Jadi mulai dari biografinya dulu deh. Boleh diperkenalkan silakan. Nama Maulayadi, asal Toboli, tinggal juga masih di Toboli. Alamatnya di Jalan Alising sebelum pintu gerbang Batu Perahu. Tempat wisata ya? Ya, Wisata ya. dekat Batu Belimbing itu. Kalau dari pendidikannya kalau boleh tahu? Kalau pendidikan SMA, sempat melanjutkan ke S1 tapi nggak selesai. Sampai sekarang juga nggak selesai. Ya. Jurusan apa itu kalau boleh tahu? S1 ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Gini, kalau boleh tahu karirnya, mungkin perjalanan karir atau perjalanan usahanya dulu. Boleh di-share ke teman-teman. Kalau perjalanan karir itu dari mulai tamat SMA tahun 2008 itu sempat usaha kecil-kecilan, cuma langsung kerja di honorarium Pemda Bangka Selatan. Waktu itu di sekretariat DPRD. Nah, terus saya resign, mungkin karena bukan passion saya di situ. Saya mencoba memulai usaha macam-macam lah itu. Jadi dari mulai kebun cabai itu, kalau mengenang masa lalu banyak pahitnya itu. Itu gagal usaha kebun cabainya. Terus lanjut lagi ke dunia fotografi. Waktu itu kan termasuk saudara Cekha juga kan. Kita sama-sama di dunia fotografi. Lanjut juga waktu itu ada usaha percetakan kecil-kecilan gitu kan, di samping fotografi tadi. Setelah lanjut fotografi itu sampai di jodoh, menikah. Nah, setelah menikah itu lanjut ke bisnis rias pengantin waktu itu. Nah, sempat sama-sama dengan istri menjalankan rias pengantin sepaket dengan fotografi dan video waktu itu. Nah, setelah berapa tahun mungkin merasa passionnya bukan di situ. Jadi sempat coba-coba usaha jenis lain. Nah, usaha jenis lain itu seperti besero itu untuk nelayan gitu kan. Terus sempat juga usaha tambak ikan air tawar. Sempat juga tambak udang, tambak bandeng. Dan sampai saya itu menemukan usaha yang cukup potensial sih. Itu keramba apung yang sekarang di Pulau Tinggi. Boleh tahu kalau istrinya masih sustainable untuk ininya? Kalau istri semenjak kita berdua itu untuk rias pengantin, jadi istri itu sekarang fokus ke butik dan kosmetik. Bagi teman-teman yang ada di Tuwali boleh kontak untuk butiknya beliau. Dan kalau kosmetik juga yang udah BPOM silahkan hubungi beliau. Saya tertarik dengan ini dulu deh, tambaknya. Jadi awal mula bisa kepikiran untuk buka tambak itu kan jauh banget tuh dari fotografi ke tambak nih. Iya. Boleh di-sharing dulu bagaimana awal mulanya? Kalau awal mula tambak, sebenarnya dari kecil itu sudah suka sama ikan. Jadi waktu SD itu kita sama teman sering itu nyari ikan di selokan.
Jadi kecintaannya dengan ikan itu jadi membuat termotivasi untuk bikin tambak gitu. Jadi bagaimana untuk membudidaya ikan seperti itu ya? Iya. Coba silakan di-share. Jadi setelah taman SMA itu sempat belum menikah, itu sempat usaha tambak ikan air tawar. Jadi ngidup ikan nila sama bawal waktu itu. Tapi bisa dikategorikan belum berhasil. Jadi beralih lagi ke cerita untuk tambak tadi, sempet nyoba tambak air payau. Itu pernah budidaya ikan bandeng, budidaya kakap putih, dan budidaya udang windu waktu itu. Kalau dari segi ini tadi tambak ikan air tawarnya, itu kira-kira yang bikin terhambat tuh di sisi mananya? Apakah dari operasionalnya atau pemasarannya seperti itu? Kalau ikan air tawar waktu itu sih, kalau saya menyadari mungkin dari segi ilmu dan pengalaman saya belum miliki waktu itu. Cuma langsung terjun aja gitu. Karena kita nggak punya basic untuk budidaya, jadi kita langsung terjun. Ya mungkin kaget lah, oh gini rasanya. Tapi dari ilmu-ilmu dari tambak air tawar itu membawa untuk masuk lagi ke tambak air payau. Iya. Dan pasti lebih besar lagi kan dari bandingkan kapasitasnya dibandingkan dengan air tawar. Coba. Budidaya ikan bandeng itu sebenarnya lumayan menguntungkan, karena waktu itu kita cuma beli bibit aja. Karena pakan ikan bandeng itu kan pakan alami, yaitu kan makan lumut-lumut yang tumbuh. Jadi untuk kolamnya itu kita bagaimana caranya bisa menumbuhkan pakan alami di tambak itu, biar bandengnya itu cepat besar. Oh, berarti kalau bandeng ini kita tidak kasih pakan, tapi kita merawat kolamnya agar bisa makan alami. Ya seperti itu ya. Terus bandeng itu tadi saya rasa kurang maksimal, jadi saya coba polikultur sama udang windu. Nah pas dicoba sama udang windu, ternyata di daerah kita di Bangka Selatan ini tingkat keasamannya masih tinggi, mungkin karena banyak ngandung kimia ya. Jadi untuk polikulturnya itu bisa dikategorikan kurang berhasil juga. Makanya setelah dicoba polikultur bandeng sama udang windu tadi gagal, pernah coba untuk budidaya kakap payau. Sebenarnya kalau kakap kemarin potensinya besar, besar, budidayanya pun cepat ikannya. Cuma kendalanya kemarin itu pemasaran, karena untuk pemasaran ikan kakap putih itu belum saya temukan kemarin untuk budidaya kakap. Sempat kelebakan juga ketika panen, mau dijual ratusan kilo gitu kan. Nah penjualannya nggak sesuai. Dari budidaya kakap ini kemudian kemana sekarang? Dari budidaya kakap itu lanjutnya ke budidaya udang paname. Jadi kan sempat booming nih. Waktu itu sih budidaya udang paname di Bangka Selatan belum seheboh sekarang. Sebenarnya orang yang intensif itu belum ada. Yang ada itu cuma di Pangkal Pinang waktu itu PT Merdeka. Jadi waktu budidaya udang paname itu disitulah kesempatan kita berkolaborasi atau mencari link dengan teman-teman se-Indonesia itu, bertukar pikiran, gagasan untuk budidaya udang paname ini bagaimana dengan modal sederhana tapi bisa panen maksimal. Itu juga setelah dijalani ternyata nggak bisa maksimal juga. Karena kondisi perairan kita ini itu agak sulit. Karena tingginya bahan mineral tadi seperti timah, tingkat keasamannya tinggi. Jadi setelah diuji coba selama 2 tahun untuk budidaya udang panamenya, saya sempat berpikir mau berhenti. Karena kalau teman-teman yang di luar, yang seperti di Jawa, di
Lampung itu berhasil semua dengan padat tebar yang sekian bisa panen sekian. Sedangkan saya tadi padat tebarnya lebih tinggi tapi panennya nggak maksimal. Malahan kalau bisa dihitung selama 4 tahun itu cuma 1 kali yang berhasil. Jadi 4 tahun itu 5 kali atau 6 kali itu gagal untuk budidaya ikan air payau. Jadi setelah budidaya ikan air payau itu saya rasa nggak cocok. Jadi saya sempat berpikir, kira usaha apa yang lebih cocok sama saya gitu kan. Sempat main ke Pulau Tinggi waktu itu. Nah, main ke Pulau Tinggi, temulah sama orang yang bisa dikategorikan inspirasi lah buat saya gitu kan. Nah, bercerita panjang lebar, terus di situ dapat ide dari usaha yang beliau lakoni, yaitu budidaya keramba apung. Nah, di budidaya keramba apung itu beliau juga sudah lama menjalaninya, sekitar 20 lebih tahun. Kapasitasnya bagaimana tuh yang dijalankan beliau? Kalau untuk kapasitas, kalau di Bangka Selatan sih termasuk yang paling besar. Walaupun keramba kita itu bukan HDPI, keramba kita itu cuma sederhana, tapi jumlah produksi ikan itu termasuk paling tinggi di Bangka Selatan untuk keramba budidaya apung tadi. Jadi setahu saya kalau keramba ikan ini kan mahal nih. Dari segi pemodalannya boleh Kalau untuk budidaya kerapu ini sebenarnya ada 2 versi. Itu untuk versi pertama budidaya kerapu sunung. Budidaya kerapu sunung ini masih mengandalkan bibit alam. Nah, karena waktu itu kita belum punya channel untuk bibit budidaya untuk kerapu sunung. Jadi untuk bibit alam ini kita nangkapnya itu pakai bubu. Jadi kita punya kapal, ada 3 kapal. Itu anggota kita itu nyelam. Iya, jadi ditangkap manual begitu. iya, bukan manual juga sih, pakai bubu itu. Iya, maksudnya ditangkap langsung Iya. di alam gitu. Iya. Jadi setiap hari kapal itu beroperasi, apalagi pas musim-musim yang gelombangnya teduh kan. Nah, itu hasilnya itu juga lumayan. Dari bubu itu kan bukan cuma kerapu sunung yang kita ambil. Jadi ikan yang ruca-ruca itu seperti ikan gelam, ikan ekor kuning, itu bisa langsung kita jual ke pasar tradisional. Oh, seperti ini. Ya. Kalau untuk yang kerapu sunung itu kita tangkar dulu. Kalau yang besar langsung kita sortir, kalau yang kecil itu kita budidaya. Itu opsi yang pertama tadi. Terus untuk budidaya ini, opsi yang kedua itu dari bibit beli atau ibaratnya jenis kerapu macan, kerapu kertang atau kerapu cantik yang sekarang ini sedang kita lakoni. Dibandingkan dengan tambak tadi itu apa perbandingannya dengan? Kalau perbandingan dengan tambak udang itu jauh. Karena kalau untuk kerapu itu sendiri seminim-minimnya itu masih bisa pulang modal lah, BEP lah bahasa kita itu kan. Tapi kalau untuk tambak udang yang saya alami kemarin, asli kalau kita bicara modal bangkrut, emang bangkrut. Nah, tapi kalau untuk kerapu ini setidak-tidaknya kita bisa BEP, bisa balik modal. Jadi gini, dari sisi misalkan anggaplah saya pengen ikut bikin apa namanya keramba nih. Yang perlu saya mulai itu dari mana? Misalkan kalau modalnya apakah modal pinjaman atau modal sedikit pun bisa atau bagaimana? Coba diceritakan. Kalau untuk pola budidaya sebenarnya kita itu walaupun nggak punya modal besar, kita itu bisa swadaya atau bahasa kerennya itu kita bisa berkooperasi. Jadi kita sama-sama teman yang sevisi dan sepemahaman bikin
koperasi dengan modalnya itu swadaya. Jadi setiap bulan kita punya simpanan wajib yang kita bayar. Dari modal itu kita berusaha untuk melakukan usaha budidaya yang skala kecil. Nah, seperti yang bibit kapu itu tadi. Kalau dalam bahasa sekecil itu kapasitasnya berapa? Misalkan mungkin ukuran kerambanya, kapasitas ikannya. Kalau keramba itu satu lubang itu ukuran 3 meter kali 3 meter. Ya, tingginya itu sekitar 4 meter atau 5 meter lah. Tinggi keramba itu kan. Dalamnya. Cuma kalau untuk bibitnya itu maksimal sekitar 1.000. Karena kita itu memprediksi ketika ikannya itu sudah besar. Jadi 1.000 itu juga kalau ikannya sudah di atas 1 kilo itu harus dipindah atau disortir ke keramba yang lain. Karena kalau kita paksa nanti mempengaruhi kecepatan pertumbuhannya. Walaupun pakan kita full itu tetap berpengaruh dari segi penyakit ikan gitu kan. Nah, kalau dari model bisnisnya koperasi, ini kan pasti ada mungkin seperti pembagian tugasnya. Di sana ada pembagian tugas atau ada karyawannya tersendiri? Kalau model bisnis koperasi ini kan di koperasi itu kan ada pengurus kan. Jadi anggota itu tugasnya ya cukup mengawasi. Nah, karena yang melakukan usaha itu tadi itu kan ada timnya sendiri, ibaratnya ada bidangnya sendiri. Karena pengurus koperasi ini kan melakukan usaha itu berkolaborasi dengan tenaga atau orang yang melakoni usaha itu tadi. Jadi untuk anggota di samping mereka melakukan simpanan wajib tadi setiap bulan, mereka juga mengawasi kegiatan budidaya itu. Oh, berarti ini kan kadang misalkan seperti saya masuk di anggota koperasi. Kan saya nggak tahu nih, ini orang lagi ngapain kan. Itu apa ada penyuluhannya seperti apa? Jadi misalkan kita lagi sedang melakukan ini. Kalau untuk itu sih kita selalu open ya. Jadi ibaratnya di grup koperasi kita itu kita selalu terbuka banyak kegiatan apa saja yang kita lakukan di usaha kita itu. Sekarang sudah jalan ya koperasinya? Kalau koperasi alhamdulillah sudah jalan. Berdirinya itu 2019 kemarin. 2019. Ya. Anggotanya ada berapa? Kalau anggota pendirinya itu 20. Kalau sekarang sekitar 30-an. 30-an dengan kapasitas keramba bagaimana? Kalau keramba itu sekarang baru 12 unit. 12 unit. Ya, tapi kita kan kolaborasi kerjasama dengan pengurus kita yang sudah lama itu, termasuk saya bilang orang tua angkat lah. Nah, dia kan sudah punya keramba sekitar 36 unit, 36 lubang. Nah, ditambah dengan punya kita 12 jadi sekitar 48. Ya, ini juga dalam bulan-bulan ini kemarin ada bikin baru lagi untuk sekitar 20 lubang kalau nggak salah. Gitu. Ya. Berarti tadi kan kita udah bicara pembibitannya. Kalau dulu masih pembibitan dari alam. Kalau sekarang pembibitannya dari mana? Kalau untuk Karpus lunak sebenarnya kita masih tetap ngambil dari alam. Karena kalau kita beli bibit Karpus lunak dari luar, itu harga bibit Karpus lunaknya masih tinggi. Justru malahan kalau dibandingkan dengan bibit karpu bebek itu masih jauh harga bibit karpus lunak. Padahal dari segi ekonomis itu masih tinggi nilai jual karpu bebek. Di ikan-ikan yang lainnya ada apa aja? Kalau ikan yang lain selain dari karpus lunak ada juga ikan gelam atau mata kucing. Ya, itu lumayan juga prospeknya. Nah, ini juga baru mungkin dalam akhir tahun ini itu juga kita mau coba budidaya bawal bintang. Bawal bintang. Iya. Ini benar-benar ikan-ikan mewah semua nih yang dibudidayakan.
Dari itu tadi kan dari bibitnya. Kalau dari segi pakannya itu bagaimana? Kalau dari segi pakan untuk baby atau kita beli bibit itu pakai pur atau pakai pelet. Ya, tapi kalau untuk umur 1 bulan dari pakan pelet tadi itu kita udah bisa beli atau kita kasih ikan rucam yang kita cincang agak kecil atau halus kan, itu bisa kita kasih. Nah, kalau dari saya misalkan investor pengen investasi ke situ, itu jalurnya seperti apa? Anggap saya nggak mau, misalkan bukan nggak mau ya, tapi saya bukan orang koperasi nih, nggak ikut ke koperasi, tapi saya pengen punya itu juga, keramba juga seperti itu. Kalau mau terjun langsung sih silakan gitu kan. Cuma kalau untuk bermitra dengan kita kan punya beberapa kriteria kan, dan kita juga pernah punya proposal penawaran untuk investor gitu kan. Nah, untuk investor itu sendiri ada beberapa model usaha. Jadi untuk gambarannya lebih detailnya langsung Langsung ya. Boleh langsung, teman-teman kalau mau investasi boleh hubungi beliau langsung. Nanti mungkin kita kasih kontaknya, boleh? siap. Boleh. Nanti kita sertakan kontaknya di description. Tadi kita udah bicara tentang bibitnya, pakannya, terus model bisnisnya, ini prospeknya seperti apa? Kalau prospek sebenarnya sangat luar biasa sih kalau untuk keramba, karena keramba ini itu kan tidak tergantung dengan musim. Kalau kita nelayan tangkap itu kan ada musimnya. Iya. Ibaratnya kalau lagi musim barat, kalau kita di sini itu nggak bisa ke laut kan, Iya. anginnya kenceng, gelombangnya besar. Nah, tapi kalau keramba ini karena di tempat kita itu kan terlindung. Jadi diapit dari pulau-pulau kecil. Nah, jadi tidak ada gelombang besar yang menjadi ancaman buat keramba kita itu. Berarti gitu ya. Jadi untuk salah satu keuntungannya di lokasi. Jadi secara geografis pun maksudnya sangat menguntungkan seperti itu ya. Iya, strategis tempatnya. Strategis. Jadi kalau dari pemasaran itu ikan-ikannya dipasarkan kemana biasanya? Kalau untuk ikan yang rucah itu kayak ikan ekor kuning, itu kita pasar di pasar lokal aja seperti Bangka Pinang, Toboli kan. Nah, tapi kalau untuk ikan yang ekspor, nah itu kita kirim lewat teman yang ada di Belitung. Nah, jadi kita nitip ekspor lah bahasanya. Kenapa nggak ekspor sendiri? Kalau untuk ekspor sendiri, kuantiti kita belum mencukupi. Karena untuk ekspor itu kan mereka kan meski kontrak sama kita. Jadi setiap bulan kita harus mengirimkan ikan berapa ton gitu. Seperti itu ya. Jadi ada kapasitas minimumnya. Iya. Jadi biasanya kalau nitip ekspor ke Belitung itu berapa ton? Setiap periode itu biasanya sekitar 2-5 ton lah. Waduh, udah lumayan. Jadi tergantung permintaan di sana atau bagaimana? Kalau kemarin waktu pandemi sempat macet juga. Karena pas saya ekspor itu kan kendala kan. Jadi ikan dari Indonesia itu nggak bisa masuk leluasa karena banyak takut COVID kan, pandemi kemarin. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah lancar-lancar saja. Dari restoran-restoran sekitaran sini nggak, misalkan dari Bangka Belitung atau di Indonesia lah misalkan, yang kontak langsung belum ada? Belum ada. Jadi nanti insya Allah kita bantu juga nih untuk promosikan ke teman-teman yang punya restoran, yang mau butuh ikan-ikan yang ada di keramba, mungkin nanti share juga linknya, siapa tahu ada video-videonya atau sosial medianya bisa kita cantumkan di description. Siap. Jadi teman-teman yang mau lihat langsung bisa kontak ke situ. Seperti ya. Nah, ini kan kalau dari segi bisnisnya kita kan udah tahu nih kesempatannya bagaimana untuk ikan
keramba ikan ini kan kita punya SDM-nya udah pas nih, udah ada. Kemudian ilmunya juga nggak seperti yang awal-awal tadi, nggak meraba-meraba lagi kan. Iya. Udah dapat ilmunya nih. Iya, Nah. karena untuk ilmu itu kita kan sudah punya yang berpengalaman 20 tahun lebih itu tadi. Iya. Jadi udah ada orang yang berpengalaman yang bisa dijadikan acuan seperti Iya. itu. Dan juga udah ada hasilnya karena udah ekspor kan. Iya. Walaupun masih lewat Belitung seperti itu. Iya. Sekarang nih apa namanya, dari ancamannya misalkan apa ancaman yang di sana, misalkan dari kekurangan bibitnya, pakannya. Kalau ancaman itu sebenarnya lebih di budidaya yang kita beli bibit. Karena bibit ini penentu utama. Kalau kita yang ngambil dari alam kan bibitnya itu kan biasanya kan tetap sehat. Tergantung dari perlakuan kita bagaimana pas bibit itu dapat. Nah, perlakuan kita biar bibit itu tetap sehat sampai keramba. Tapi kalau kita bibitnya beli dari luar, kadang-kadang di bibit yang kita ambil itu kan banyak penyakit-penyakit atau bakterinya. Ya. Jadi justru itu yang bakalan bawa penyakit ke keramba. Iya. Oh, berarti memang lebih baik kita ambil bibit dari alam seperti itu. Kalau untuk yang kerapu sona iya, tapi kalau untuk yang kerapu cantik tadi itu ibaratnya kita meski hati-hati atau lebih teliti dalam memilih supplier bibit. Ya. Gitu. Kalau kerapu cantik, kenapa masih harus ambil dari luar bibitnya? Karena untuk kita di Bangka Selatan ini belum ada penangkaran untuk bibit itu sendiri. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu nih, kerapu ada berapa macam di sana yang sekarang di penangkarannya? Kalau yang fokus budidayanya itu ada 2 macam. Itu kerapu sunuk sama kerapu cantik. Nah, tapi di sana juga ada juga jenis kerapu yang lain kayak kerapu kertang, kerapu macan. Nah, terus ada juga jenis-jenis ikan yang lain seperti ikan mata kucing tadi. Itu kan termasuk ikan ekspor juga. Cuma harganya bisa dikategorikan di bawah 100.000. Lebih baiknya orang-orang pengusaha di sini ambil juga di situ ya. Gimana harapannya? Kalau harapannya sebenarnya kalau misalnya ada temen yang mau buka usaha di situ sih kita ikut seneng, karena dengan banyaknya orang yang usaha keramba itu ibaratnya itu memungkinkan kita untuk bisa ekspor sendiri. Nah, karena kalau kita sendiri yang melakukan usahanya itu modalnya kan lumayan besar. Iya. Apalagi untuk sampai skala ekspor. Itu setidaknya kita meski punya 100 atau 200 keramba. Iya. Jadi kesempatan untuk usaha keramba ikan ini masih sangat terbuka untuk teman-teman. Masih sangat terbuka. Karena seperti yang dibilang tadi kan semuanya udah lengkap. Iya. Mulai dari SDM-nya, bibitnya, pakannya, juga pemasarannya kan udah dapat linknya ya, Ya, sudah untuk kita ekspor. Jadi tinggal kapasitas kita aja yang perlu diperbanyak lagi hingga mencukupi kapasitas ekspor. Sekarang yang saya pengen tanyakan, ini kan kerambanya nih cantik-cantik pasti ya, ikan-ikannya cantik juga. Ada nggak kira-kira bayangan untuk dijadikan wisata seperti itu? Karena saya kan fokusnya memang di wisata ya. Saya maksudnya suka lihat tempat-tempat yang cantik, hal-hal yang cantik seperti itu. Ini ada ini nggak ke arah sananya? Kalau untuk ke wisata sebenarnya kita sempat punya planning juga untuk ke wisata gitu kan. Jadi keramba apung ini kan punya beberapa opsi untuk usaha tambahan selain kita budidaya. Jadi selain dari bisa untuk snorkeling dengan ikan-ikan yang lucu gitu kan. Nah, di situ juga kita bisa untuk rumah makan apung. Jadi konsep rumah makan apung ini untuk di Bangka Belitung sih kalau menurut saya belum ada. Konsepnya itu ikannya itu masih segar, ikan laut masih segar, masih hidup.
itu langsung bisa diambil. Kita tinggal nunggu berapa menit, ikannya sudah siap saji dengan tekstur dan rasa pastinya lebih enak daripada ikan yang sudah mati atau sudah kena air. Ini kan segar ya. Iya, ikan Seperti itu ya. Jadi boleh juga tuh nanti kita jalan-jalan ke sana buat lihat-lihat ikannya. siap. Dari segi akses bagaimana? Kalau akses itu bisa dua alternatif. Kalau kita lewat Penggarem atau Desa Telek, yang simpang itu kan, itu lebih dekat sebenarnya. Dari Pelabuhan Penggarem itu paling sekitar 5 menit sudah sampai. Nah, tapi kalau kita belum punya kontak untuk teman yang jemput yang di Pelabuhan Penggarem ini, kita mending lewat Sadai, karena kalau di Sadai kan speed boat itu kan standby. Nah, kita bisa langsung menuju Pulau Tinggi, cuma waktunya lumayan, mungkin ada lah sekitar 25 atau 30 menit. Iya, Enggak lah, itu masih nyaman lah. Dari segi ini, dari segi wisatawan itu masih aman sebenarnya. Gimana potensi alam di sana? Kalau untuk diving pun sebenarnya masih cocok juga di sana, karena kan untuk pulau-pulau kecil itu kan ada seperti Pulau Anak Burung itu kan, Pulau Anak Air. Nah, itu ada beberapa peninggalan atau ibaratnya kapal tenggelam lah. Nah, kapal tenggelam itu di dekat daerah itu bisa dijadikan untuk tempat diving. Ya, Mantap sekali. Ya, jadi gini, itu kan kalau dari saya pribadi ini termasuk tertarik untuk di ini, karena kan istilahnya kita udah terjamin nih kalau kita terjun ke usaha keramba. Mulai dari itu tadi, kembali lagi saya bilang, mulai dari ilmunya, SDM-nya, ketersediaannya, semuanya sudah lengkap nih. Termasuk aksesnya. Jadi tadi saya sangat suka tuh kalau kita usaha itu aksesnya itu mudah. Karena dari sini, dari kota Tobuali ini ke sana kan tidak terlalu jauh lah termasuk, dan aksesnya jalannya bagus. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang pengen usaha ke sana itu bagusnya bagaimana? Apakah kita harus mulai langsung terjun atau sebaiknya kita ikut ke koperasi? kalau mau ikut ke koperasi silahkan, kita juga open kan. Nah, cuma kalau mau terjun langsung itu lebih baik. Ibaratnya dalam artian kata, kalau kita terjun langsung kan kita punya pengalaman sendiri. Betul. Nah, seperti saya kemarin itu terjun langsung, kita punya pengalaman bagaimana kita untuk mencari penduduk setempat yang bisa kita ajak kerjasama. Karena terlepas dari kita mau usaha apa, itu kan kita mesti punya attitude sama warga setempat. Nah, jadi kita nggak bisa langsung buka gitu aja kan. Kita mesti izin dulu, atau ibaratnya tanya-tanya dulu gimana kalau kita mau buka usaha di sini. Oh, berarti usaha keramba ini termasuk usaha yang menjanjikan seperti itu ya? Usaha yang cukup menjanjikan. Tapi istilahnya usaha yang kita nggak perlu standby di sana, karena sudah ada orang manajemennya, manajemennya, dan orang di sana juga siap kan untuk kita ajak kerjasama. Siap. Jadi kita udah dapat polanya atau skemanya, udah dapat skemanya seperti itu, skema kerjanya, sehingga tinggal kita jalani saja seperti itu. Iya. Waduh, sangat menginspirasi sekali ini. Jadi apa nih kira-kira motivasi untuk teman-teman untuk terjun ke sini? Kalau motivasi buat teman-teman itu jangan pernah berhenti berusaha. Jadi kita masih muda, masih punya power, itu tetap semangat berusaha. Jadi jenis usaha ini kan tidak meski kita budidaya keramba ikan atau budidaya tambak udang, kan masih banyak potensi yang lain. Betul. Cuma kalau misalnya mau terjun ke budidaya keramba apung ini, silahkan, kita juga open mind kan, mau sharing maupun banyak bertukar pikiran,
ayo. Ayo. Nah, cuma kalau misalnya untuk di jenis usaha lain terlanjur, banyak saya juga termasuk penggiat usaha. Jadi beberapa model usaha itu sudah kita jalani. Jadi kalau bicara masalah peluang-peluang itu sebenarnya untuk di daerah Bangka Selatan ini sangat banyak. Iya, iya. Jadi nggak ada bahasa susah cari kerjaan. Sebenarnya nggak ada bahasa seperti itu. Asalkan kita mau berusaha, kita mau berkolaborasi dengan teman, seide dan sevisi. Yang jelas kita meski punya mindset ke depan. Iya, iya. Kalau kita berpikirnya mundur ke belakang, kita nggak bakalan bisa maju. Untuk teman-teman, jadi seperti saya utarakan tadi, tetap semangat, tetap berjuang, karena kita harus memperjuangkan apa yang menjadi visi misi kita. Jangan kita hanya berpangku tangan mengharap sesuatu dari yang tidak pasti. Jadi kita meski walaupun ibarat bahasanya bersakit-sakit, bersusah-susah, itu meski tetap kita jalani. Walaupun tumbang langgan, itu kita tetap harus bangun untuk mengejar impian kita itu tadi. Luar biasa sekali. Motivasinya itu ya buat teman-teman bahwa masih ada opsi-opsi lain. Kita punya banyak sekali potensi di Bangka Selatan ya kan. Iya. Mulai dari potensi alamnya, sumber dayanya, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya yang pengen usaha, yang pengen terjun langsung, boleh hubungi beliau. Yang pengen usaha-usaha lain juga silakan, kami memberi opsi teman-teman untuk usaha keramba, salah satunya seperti yang beliau jalankan seperti itu. Buat sharing juga ke teman-teman bagaimana rasanya. Kalau di sini kan kita cuma obrolan nih. Iya. Ada minta tentang ide dan gagasan. Iya, gagasannya. Jadi mungkin kedepannya kita bakalan terjun langsung ke lapangan. Kita juga pengen merasakan langsung keramba, usaha keramba ini seperti apa. Jadi kemungkinan kita bakalan jalan-jalan ke sana buat lihat-lihat ya. Siap. Ternyata jadi baik, terima kasih Bung Maulayadi. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, keren sekali.